terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, warga Gereja Kristen Pasundan Jemaat Semirna Cikarang, pada kebaktian rumah tangga malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dan merenunginya dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa memohon pertolongan Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami memuji Engkau karena kasih dan setia-Mu yang tak berkesudahan untuk kami. Engkau yang menganugerahkan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan buat kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami agar kami boleh berhikmat sehingga kami dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melaksanakannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gereja Kristen Pasundan baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-86. Tentu ini adalah gambaran yang seharusnya di mana warga jemaat tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang baik secara iman, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang telah dewasa secara iman, sehingga kita tidak lagi menjadikan hari-hari yang akan datang menjadi sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak menentu. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa hidup manusia, khususnya orang percaya, ada dua hal. Yang pertama, dia akan dijemput dalam kematian sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, atau Tuhan Yesus datang dan mengangkat orang-orang kudusnya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita termasuk di dalam? Kita yang tidak tahu kapan harinya akan datang,
Akankah kita sama seperti seorang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus ketika disalib? Ketika kematian mendatanginya, ia diangkat Allah untuk ditempatkan di taman Firdaus. Ataukah kita, ketika kematian datang kepada kita, kita akan meluncur turun ke dalam kerajaan maut di mana iblis sebagai penguasanya? Ataukah kita, ketika kita masih hidup di bumi ini, dan waktu Tuhan Yesus datang dari awan-awan untuk menjemput orang-orang kudus, benarkah kita siap sehingga kita diangkatnya? Atau kita akan menjadi orang yang tertinggal di bumi ini dalam masa kesusahan besar? Dan pada masa kesusahan besar nanti pun kita menjadi dua kemungkinan. Yang pertama, apakah kita mampu untuk mempertahankan iman kita sehingga kita mati sebagai martir setelah mengalami begitu banyak siksaan? Ataukah kita akan menjadi murtad dan menyangkal Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga? Itu yang menjadi pesan kita pada malam hari ini, bahwa kesulitan-kesulitan yang terjadi pada saat ini tidak menjadi lebih baik pada nantinya, tetapi yang menjadi pengharapan kita ketika kesemuanya itu datang, kita bisa dan dipastikan untuk ada di dalam kasih tangan Tuhan. Lalu apa yang bisa membuat kita menjadi seperti itu? Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan kita tidur, jangan kita mabuk. Dalam pengertian adalah jangan kita tertidur hanya karena kita berpikir bahwa ketika Tuhan Yesus mati, saya percaya maka saya akan diselamatkan. Tidak semudah itu. Tetapi yang terpenting adalah kita tidak tertidur karena rutinitas spiritual kita. Kita tidak tertidur karena itu. Jangan kita berpikir bahwa kita aktif berkebaktian, lalu semuanya akan baik-baik saja. Tidak. Tapi semuanya itu harus tercermin dalam kehidupan hari lepas hari kita. Apakah kita setelah berkebaktian, mengakui dosa kita, lalu kembali lagi bergelut dengan dosa-dosa kita, dan begitu terus, sehingga itu hanya menjadi rutinitas. Itu yang dimaksud dengan orang-orang yang tertidur. Ataukah kita akan menjadi orang yang mabuk pada saat ini? Kita melihat begitu banyak pengajaran, berita tentang berkat, bahwa Tuhan itu berkatnya banyak, luar biasa, sehingga kita mabuk dan lupa untuk mempersiapkan diri kita, bahwa Allah hanya meminta satu dari umatnya. Apa itu? Kita bisa baca dan menyelidiki ayat per ayat di Alkitab. Allah hanya meminta ketaatan kita. Allah meminta Abraham untuk taat perintahnya, keluar dari negeri kelahirannya, taat untuk mengorbankan anaknya, untuk mentaati perintahnya. Begitupun Musa mengajarkan bagaimana bangsa Israel harus taat kepada perintah Allah. Dan yang menjadi sokong guru, menjadi pedoman, batu penjuru adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang punya kuasa luar biasa. Tetapi apa yang dia katakan? Kehendakmu yang jadi ya Bapa. Itulah bukti ketaatan anak Allah kepada Bapaknya di surga. Dan itu yang dituntut kepada kita, umatnya, orang-orang yang mengaku orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Kita diingatkan kembali. Kita harus memampukan melatih diri kita menghadapi situasi sesulit apapun,
kondisi seperti apapun dengan mengandalkan kekuatan Allah. Dan kita selalu berharap keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu semua harus dengan usaha keras bagaimana kita mentaati apa yang menjadi perintah Allah. Dosa adalah pelanggaran akan perintah Allah. Dan Allah telah menetapkan perintah-perintahnya melalui hukum Taurat. Dan Allah pun memerintahkan kepada umatnya untuk percaya kepada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus adalah contoh nyata. Sebagai seorang Farisi yang sudah sangat-sangat kental bagaimana mereka melakukan hukum-hukum Taurat, tetapi juga mengimani akan Tuhan Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus mengatakan, kami tidak membatalkan hukum Taurat, tapi justru mengukuhkan. Itu pengajaran Rasul Paulus. Pengajaran yang harusnya diajarkan juga pada umat Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus menjadi seperti orang-orang Kristen yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul. Mereka menjadi percaya dan rajin melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ketaatan itulah yang akan menjamin kita bahwa pada saatnya nanti kita akan memperoleh keselamatan itu sendiri. Dan hasilnya kebaikan yang akan kita terima. Cinta kasih Tuhan yang akan kita terima. Persiapkan diri kita di saat ini. Karena hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat. Persiapkan seperti yang diperintahkan firman Allah. Berbaju cirah kekudusan. Artinya kita harus menjadi kudus dan tidak lagi bergelut dengan dosa, kedosa. Kita harus menjaga kekudusan itu karena Allah itu kudus. Terpujilah Dia yang bertata di surga. Terpujilah Anak Domba Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, Engkau yang bertakhta dalam keagungan-Mu di sorga. Kami umat-Mu mengucap syukur karena kasih-Mu yang tak berkesudahan. Karena Engkau yang selalu memberikan kekuatan buat kami. Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami. Walaupun kami seringkali membangkitkan murka-Mu, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum. Ampuni kami, ya Bapa. Ampuni kami. Dan kiranya pada malam ini Engkau mengutus malaikat-Mu untuk menjagai kami dalam malam peristirahatan kami. Engkau akan mengirim Roh-Mu untuk menginsafkan kami dan menuntun kami mengenal Engkau, Allah yang esa. Karena hidup yang kekal adalah hidup yang mengenal Engkau, Allah, dan Yesus Kristus, Anak-Mu. Kami memohon kepadamu di hari-hari yang sulit, di hari-hari di mana kami menjadi ganggu, kuatkan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau akan selalu mengulurkan tangan bagi setiap orang yang berseru. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.